Bapak Ibu harus perhatikan baik-baik hari ini. Fenomena mana yang disampaikan oleh Nabi yang tidak terjadi? Dalam hadis fitan, hadis-hadis akhir zaman itu, fitnah akhir zaman, hadis mana yang disampaikan oleh Nabi yang tidak terjadi? Tidak ada, Pak. Semua terjadi. Kata Nabi, di akhir zaman itu yang muncul pemimpin munafik. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta zuhuru sab'ina kadzdzab. Tidak akan terjadi hari kiamat kata Nabi sampai kalian akan melihat 70 pendusta. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada enggak 70 pendusta hari ini? Jawab, Pak. Lebih, Pak. Masya Allah. Berarti terbukti apa tak terbukti hadis Nabi tadi? Itu baru Indonesia, belum dunia lagi. Pemimpin yang zalim, pemimpin yang munafik. Sinfani min ahlin nari lam arahuma kata Nabi. Ada dua golongan yang tak pernah aku lihat di surga nanti kata Nabi. Bahkan mereka tidak bisa mencium bau surga pun tidak. Rajulun ma'ahum siyat yadribuna bihan nas. Pemimpin munafik yang zalim, diktator, otoriter. Pemimpin yang takut kehilangan kekuasaan. Pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan cara yang zalim. Pemimpin yang naik dengan cara suap. Pemimpin yang naik dengan cara kemunafikan, dengan cara kedustaan, dengan cara tipu daya, dengan cara makar dan lain sebagainya. Itu semua pemimpin yang zalim, pemimpin yang munafik. Mereka itu semua kata Nabi penghuni neraka. Bapak Ibu tahu nerakanya apa? Neraka jahanam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam awwalu thalathatin yadkhulun nar amirun musallatun wa dhu sarwatin min malin la yuaddi haqqallahi min malihi fa faqirun fakhurun rawahul Imam Ahmad. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat. Senantiasa kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua? Ibu-ibu sehat? Kok kerudung mukenanya sama semua? Kenapa bapak-bapak tak dibelikan peci, paling tidak sama semua? Semoga Allah mudahkan langkah kita, Allah berkahi, Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah anugerahkan anak-anak yang saleh dan salihah, istiqamah dalam kebaikan dan ketaatan kepada Allah, dan istiqamah dalam berjuang di zaman yang penuh fitnah ini. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di maghrib ini adalah kali pertama saya di sini nih Pak, kayaknya. Memang betul lah, kayak tak nampak karena masjidnya besar kali. Jadi agak grogi Pak sedikit. Masjidnya besar betul Bu. Masya Allah. Terima kasih Pak Ketua Masjid dan pengurus lainnya. Mudah-mudahan ada berkahnya, ada baiknya bagi kita semua dalam pertemuan ini insya Allah. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di pertemuan kali ini saya ingin membahas satu hadis Nabi. Di dalam hadis Nabi ini yang tadi sudah saya bacakan, kata Nabi dalam hadis ini, bunyi hadisnya begini.
Ada 3 golongan, kata Nabi, 3 golongan yang pertama sekali akan masuk ke dalam neraka. Dia ada 2 hadis. Hadis yang pertama itu dhaif. Kata Nabi, awwalu thalathatin yulqa yaumal qiyamah. Nanti ada kelompok, kata Nabi, di akhir zaman itu paling tidak 3 golongan dulu yang masuk ke dalam neraka. Tapi hadis ini dhaif. Ada hadis yang kedua yang dianggap sahih oleh Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad. Kata beliau, kata Nabi dalam hadis tersebut, awwalu thalathatin yadkhulun nar. Yang tadi yulqa yaumal qiyamah, kalau yang kedua ni yadkhulun nar au yudkhilun nar, akan dimasukkan ke dalam neraka. 3 golongan pertama yang akan masuk ke dalam neraka. Yang pertama, kita mulai dari paling belakang. Baru nanti kita masuk dari nomor yang pertama. Jadi kita mulai hitungnya dari belakang, 3, 2, 1. Yang ketiga, kata Nabi, faqirun fakhurun. Faqirun fakhurun. Apa maksudnya itu? Faqirun fakhurun. Tahu Bapak Ibu artinya? Orang fakir songong. Orang miskin sombong. Orang yang tak mampu mutakabbir. Dhaifun mutakabbir sama. Orang lemah tapi sombong. Orang miskin miskinun mutakabbirun. Orang miskin tapi sombong. Kemudian yang ketiga artinya sama. Orang-orang yang fakir. Fakir itu tak memiliki kondisi diri, dia lemah. Kemudian fakhur. Fakhur itu orang yang suka mengangkat diri, sombong, angkuh, takabur dan lain sebagainya. Ini nomor 3. Saya perkuat dari hadis Nabi yang lain, tapi hadis ini hadis qudsi. Dalam hadis qudsi ini Allah berkata, jadi Nabi cuma menukil perkataan Allah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah taala. Jadi kalau dah begitu tandanya hadis qudsi. Jadi hadis qudsi itu wahyu kalam Allah yang tak masuk dalam Quran. Tapi ada. Mana dia tuh hadis qudsi namanya? Dia ada hadis saja, apa bedanya? Kalau hadis saja perkataan dari Nabi, maknanya dari Allah. Kalau hadis qudsi, kedua-duanya dari Allah, makna dan perkataannya dari Allah. Kemudian apa kata Allah dalam hadis qudsi tersebut? Langsung dia ada 6 tingkatan, tapi saya ambil yang paling ini. Kata Allah, uhibbu thalathan wa hubbi li thalathin asyad. Aku mencintai 3 perkara, tapi kecintaanku terhadap 3 perkara jauh lebih aku benci. Jauh lebih aku cintai. Tapi kita ambil yang kedua. Abghadu thalathan wa bughdi li thalathin asyad. Aku membenci 3 perkara, tapi kebencianku terhadap 3 perkara jauh lebih aku benci. Kata Allah, di antara 3 kebenciannya tadi, kita ambil yang nomor 3. Abghadu al-ghani al-mutakabbir wa bughdi lil faqiril mutakabbir asyad. Aku membenci orang kaya yang sombong. Ada satu pernyataan yang muncul di kalangan masyarakat begini. Dia wajar sombong, dia kaya. Tidak ada orang kaya tuh orang kaya tuh sombong tuh tidak wajar. Tapi ada pernyataan itu di masyarakat begini. Kalau dia kaya dia wajar, dia memang sombong. Kalau dia sombong wajar, dia kaya. Kalau dia sombong dia wajar, dia pintar. Kalau dia takabur dia wajar, tapi dia memang pintar. Itu tidak ada, itu perkataan yang tidak boleh kita pegang. Tidak ada kewajaran dalam kesombongan, itu tidak ada. Wajar dia sombong karena dia kaya, wajar dia angkuh, itu kan harta-harta dia. Tak ada kewajaran dalam kesombongan, itu tak ada. Sama halnya istilah bahasa itu begini. Kami memang mencuri, tapi kami mencuri demi kebaikan. Nah, itu dia. Ini mesti sudah lama dulu bahasan ini. Kami mencuri memang, tapi kami mencuri demi kebaikan. Boleh apa tak boleh? Tak ada kata boleh dalam mencuri, itu tak ada. Salah mencuri, salah. Tapi ketika dia melakukan kebaikan, kebaikan ditimbang dengan kebaikan, keburukan ditimbang dengan keburukan. Jadi timbangannya beda-beda, tidak sama. Nah, kembali kepada masalah tadi. Kata Allah, aku benci dengan orang kaya yang sombong, kata dia. Aku benci dengan orang kaya yang sombong. Orang kaya yang sombong itu yang gimana? Karakternya mudah ditebak. Jalan angkat dada. Kalau dia berjalan,
dia angkat dada. Mau begini. Membusungkan dada maksudnya. Yamsuna 'alal ardi mutakabbira. Mereka berjalan di atas muka bumi itu dengan sombongnya, dengan angkuhnya. Penyakit ini tertanam dalam diri orang yang kaya. Nah, orang kaya yang tertanam di dalam diri dia kesombongan dan keangkuhan tadi itu, dia ada penyakit lain yang timbul dalam diri dia. Namanya ijabur rajul binafsihi. Orang yang suka membangga-banggakan diri. Itu kebencian Allah terhadap mereka orang kaya tadi. Benci Allah. Allah benci terhadap orang kaya yang tidak dermawan. Allah benci terhadap orang kaya yang sombong. Allah benci terhadap orang kaya yang suka merendahkan orang lain. Ada peribahasa begini. Dalam peribahasa itu mengatakan begini. Kalau kau melihat orang kaya, tengoklah adab dia. Kalau melihat orang yang di bawah, tengok harta dia. Itu ilustrasi, kiasan. Kenapa kita lihat orang kaya yang kita tengok adalah akhlaknya? Karena banyak orang kaya yang tak berakhlak sekarang. Orang kaya, tapi jangan tersinggung yang kaya-kaya. Kita berdoakan, kita doa semoga tetap istiqomah dalam kebaikan. Ini yang kita maksud orang kaya yang sombong gitu. Tengok akhlaknya. Karena ada orang kaya yang tak berakhlak, yang suka merendahkan orang lain. Datang orang ngetok pintu ke rumah dia, dikiranya langsung fakir miskin. Nah, ini orang fakir miskin minta nih gitu dia. Tutup. Kalau enggak dia kata, bekerja, badanmu masih sehat, kok masih minta-minta. Badan sehat tapi minta-minta juga. Kerja. Kalau kita tak mau kasih, tak usah kasih. Tapi jangan mencela dan mencaci. Itu paling tidak disukai oleh Allah. Jadi orang kaya yang sombong, mutakabbir, yang dibenci Allah. Tapi ada kategori yang kedua. Kategori yang kedua itu orang fakir sombong. Nah, tahu Bapak Ibu maksud kalimat ini? Orang fakir tapi sombong, dia jauh lebih dibenci oleh Allah. Kenapa? Sudah dia miskin, sembahyang tidak, sholat tak mau, puasa tak mau. Apalagi yang lain. Dia ajak sholat, aku dah sholat 5 waktu tetap miskin juga. Itu persepsi mereka begitu. Aku tetap sholat, dah 5 waktu aku sholat. Dah minta kaya sama Allah, tapi tak kaya juga. Masih juga miskin. Pola pikirnya belum berubah. Artinya apa? Dia masih memikirkan dunia dia. Yang kadang-kadang lupa dengan akhirat dia. Ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Ada orang kaya yang seperti orang-orang miskin yang sombong. Ada. Orang miskin yang sombong, tapi orang miskin yang berlagak kaya. Dia miskin, dia tak mampu. Tasnya sok mahal, rupanya nyewa. Ini saya kasih tahu tradisi Bapak Ibu. Ada salah satu tradisi di salah satu daerah. Ada satu tradisi di salah satu daerah di Riau ini. Ketika mendekat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Itu ada orang yang datang ke toko emas. Ada 2 kemungkinan, bisa beli, bisa sewa. Kenapa mereka datang ke sana berombongan? Karena memang mereka ingin dipandang oleh orang bahwa mereka itu kaya. Ketika hari raya Idul Fitri itu, ketika mereka keluar dari rumah, mereka memang ingin menampakkan diri mereka kaya, meskipun mereka miskin. Tradisi ini sudah berjalan. Singkat cerita, dalam tradisi tersebut, orang itu akan melakukan apapun demi untuk mendapatkan pujian, perhatian. Tapi sebaliknya, kalau dia tak memiliki apa-apa di hari itu, dan dia keluar tanpa emas dan lain sebagainya, maka itu orang tercela. Orang itu akan dibuli, orang itu akan dikucilkan, orang itu akan diasingkan. Artinya tidak diajak untuk bermuamalah, tidak diajak bermasyarakat. Saking parahnya karakter itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, bagi yang kaya oke. Tapi bagi mereka yang tak kaya, kita datangi salah satu toko emas yang ada di sana. Apa kata mereka? Ternyata mereka nyewa semua. Demi apa? Demi dipandang mampu. Demi dipandang kaya. Itu ada kejadian. Dan itu salah satu daerah. Dan kami temukan itu. Hanya karena perbedaan harga itu bisa, pokoknya keangkuhan itu bisa ditampakkan. Meskipun bedanya cuma Rp5.000. Saking parahnya. Artinya apa? Miskin-miskin saja, tapi jangan jatuhkan kehormatan. Kalau kita memang orang yang tidak mampu, tapi jangan pernah jatuhkan kehormatan kita di hadapan manusia. Karena kenapa Allah benci dengan orang fakir yang sombong? Karena orang fakir yang sombong tak pernah menganggap Allah itu ada.
Orang fakir yang sombong itu tidak pernah menganggap Allah itu ada. Kenapa mereka tak datang kepada Allah? Hari ini itu manusia nampak kaya banyak, tapi pada hakikatnya mereka miskin. Pada hakikatnya mereka miskin. Kenapa kita katakan pada hakikatnya mereka miskin? Nampak kaya iya. Karena rata-rata orang-orang yang kaya hari ini tidak mau bayar zakat. Alasannya apa? Sederhana alasannya. Karena kalau dihitung harta kami Pak Ustadz, itu untuk bayar hutang A, bayar hutang B, bayar hutang C, cicilan rumah, cicilan mobil. Dapatlah kami per bulan itu cuma 2,5 juta Pak Ustadz. Kami kalkulasikan setahun, tak jadi kami berzakat Pak Ustadz. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Artinya apa? Mereka miskin apa kaya? Berlagak kaya. Tapi pada hakikatnya mereka miskin. Dan orang-orang seperti ini itu banyak hari ini. Berlagak kaya pada hakikatnya mereka miskin. Kenapa mereka miskin? Karena kesombongan itu tadi. Sombong kepada Allah, angkuh kepada Allah. Yang kedua, mengapa Allah membenci orang-orang yang fakir, yang fakhur? Kenapa Allah benci? Hari ini kemiskinan itu menyebabkan manusia salah langkah. Kemiskinan menyebabkan manusia salah langkah. Dia tak mampu sehingga dia datang mohon maaf kepada Tuhan yang baru. Tuhan baru Bapak Ibu tahu? Sekarang ini banyak Tuhan baru nih. Ada 5 minimal. Ini kami dah keliling-keliling masjid, saya sampaikan terus nih, Tuhan yang baru itu ada 5. Minimal ada 5. Yang pertama manusia itu sendiri. Karena banyak manusia hari ini minta sama manusia. Jadi kan Tuhan baru itu namanya. Bang, tolong aku bang. Tapi dia tak pernah datang kepada Allah. Dia datangnya kepada manusia. Ketika manusia tadi mampu memberikan bantuan kepada dia, pujian akan datang kepada orang yang mampu memberikan bantuan tadi. Baik kalilah bapak tuh. Baik kalilah si anu tuh. Kalau bukan karena dia, aku mungkin tak dapat pinjamannya. Susah. Kalau bukan karena dia, aku mungkin tak dapat pinjaman. Rusak akidah kita sudah. Kenapa? Dia sudah mentuhankan manusia. Dia berkata dalam hati dia secara tidak langsung, dia sudah meniadakan keberadaan Allah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, permasalahan akidah sensitif. Jangan pernah kesampingkan dari lidah kita itu bismillah. Jangan pernah kesampingkan. Segala sesuatu itu adalah urusan Allah dan takdirnya Allah dan Allah yang membantu, bukan manusia. Artinya apa? Mereka sehari ini berdatangan kepada manusia. Bahkan mohon maaf, demi sesuatu yang tidak bergantung dengan kehidupan antara hidup dan mati, bukan masalah urgen. Mereka rela datang kepada manusia dan merendahkan diri dia di hadapan manusia. Bang, tolonglah bang, anakku belum masuk kerja sama sekali lagi. Udah lama dia nganggur bang. Dipilih abang ini tak datang ke anggota dewan, tak berhasil naik kepala dinas, tak berhasil naik wali kota, tak berhasil naik gubernur, tak berhasil juga bunuh diri dia. Artinya apa? Sudah banyak Tuhan-Tuhan baru hari ini yang bermunculan. Demi apa? Demi jabatan. Demi apa? Demi pekerjaan. Demi apa? Demi makanan. 2006, 2010 itu jelas akidah rusak hanya karena satu kardus mie goreng dan mie rebus. Yang masih ingat silahkan diingat-ingat. Ketika terjadi gempa, gunung meletus, apa kata mereka? Kalau kalian mau makan, aku rela, kami siapkan ini ada mie rebus, mie goreng 1 kardus. Kami kasih. Catatannya cuma 1. Ganti akidah kalian, masuk ke agama kami. Apa yang mereka lakukan? Demi kehidupan, kalau kami tak makan, kami mati. Mereka gadai akidah mereka demi super mie, demi mie rebus, mie goreng. Hari ini secara tidak langsung sama. Tidak ada kaitannya dengan kematian. Sekalipun mereka tidak dapatkan pekerjaan, mereka masih bisa makan. Tapi mengapa manusia masih mengemis kepada manusia? Mengapa tidak datang kepada Allah dulu? Itu disebut dengan faqirun fakhur. Orang yang miskin. Dia tidak hanya sekedar miskin harta, tapi dia miskin pada hati dia. Sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Ini konteksnya. Sehingga kata Allah, aku membenci orang kaya yang sombong, tapi kebencianku terhadap orang fakir yang sombong jauh lebih aku benci. Abghadul ghani al-mutakabbir wa bughdi lil faqiril mutakabbir asyad. Kebencianku terhadap orang fakir yang sombong, yang mutakabbir jauh lebih aku benci. Itu yang ketiga.
Sekarang kita masuk yang kedua. Di nomor yang kedua itu ada yang disebut dengan dzu sarwatin min malin la yuaddi haqqillahi min malihi. Orang yang diberikan oleh Allah kekayaan, harta, kelebihan, kemampuan, tapi mereka tidak gunakan di jalannya Allah. Mereka tak keluarkan haknya Allah. Hak Allah itu ada 3. Ada yang sifat dia wajib, ada yang sifat dia sunnah, ada yang sifatnya mubah. Itu haknya Allah. Ingat, di dalam setiap harta milik kita ada hakun lis-sa'ili wal mahrum. Di setiap harta orang itu mesti ada hak orang lain yang harus kita keluarkan. Bapak Ibu dapat gaji hari ini 2 juta. Wajib dikeluarkan. Terserah. Tapi belum sampai masa zakatnya, Ustaz. Tak ada masalah. Sedekah. Tapi kami termasuk kategori yang tak mampu, keluarkan dulu. Biar dapat berkah deh. Tak banyak pun. 50.000, 20.000, 10.000 terserah. Yang penting keluar. Dari apa yang kita dapatkan. Karena sebagian daripada harta kita ada haknya orang lain. Coba bayangkan konsep ini. Jika tertanam dalam diri setiap umat manusia, kira-kira bisa kita temukan orang tak mampu? Tak ada. Anggaplah ada orang tak mampu, tapi mereka tidak akan merendahkan diri mereka kalau ada perhatian daripada umat muslim itu sendiri. Hari ini orang kaya ya harus kaya, orang miskin ya pandai-pandai. Artinya apa? Orang kaya hari ini berpikir tentang diri dia dan keluarga dia. Orang miskin juga berpikir tentang diri dia dan keluarga dia. Maka tak salah ketika Nabi berkata, kelak di akhir zaman itu perhatian umat muslim terhadap sesama saudara muslim itu berkurang. Sedikit demi sedikit. Kenapa? Ya karena itu tadi. Penyebabnya apa? Ada kesombongan. Ada orang yang punya harta tapi tak pernah mengeluarkan haknya orang lain. Ingat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya harta, tidak mengeluarkan hak orang lain, Bapak Ibu perampok. 1. Yang kedua, pengkhianat. Kok keras sekali Ustaz? Memang begitu bahasanya. Orang yang mengambil haknya orang lain itu perampok. Ngambilnya secara paksa. Korun itu perampok. Korun itu perampok. Dan dia pengkhianat kepada Allah. Apa kata Korun? Innama utituhu ala ilmin indi. Saking sombongnya Korun, dia kata ini hasil usahaku, jerih payahku. Ngapain kalian datang untuk minta-minta ke sini? Maka Korun tak mau kasih. Kenapa Korun tak kasih? Karena dia tak tahu itu haknya dia. Dan dia merasa semua yang dia buat itu hasad adalah hasil jerih payah dia sendiri. Nah hari ini ada orang begitu. Karena menganggap hasil jerih payah dia, orang datang minta bantuan, sedekah dan lain sebagainya, dia tutup pintu. Tutup rapat-rapat gitu. Jangan sampai dia datang minta. Makanya mohon maaf Bapak Ibu. Memang begitu keadaan kita hari ini. Gitu. Kata Nabi dalam riwayat yang lain. Kata Nabi dalam riwayat yang lain. Ta'ish abdad dinar wa abdad dirham wa abdal khamisah. Kata Nabi, kelak di akhir zaman akan hidup budak penghamba dinar. Dinar itu emas. Manusia penghamba dirham, perak. Manusia penghamba pakaian. Itu bahasa kiasan. Artinya apa? Akan muncul nanti di akhir zaman, kata Nabi, orang-orang yang memiliki harta, tapi mereka kecintaan mereka terhadap harta mereka itu tinggi. Sehingga mereka tidak mau membagikan harta mereka, atau kalaupun mereka mau membagikan harta mereka sedikit-sedikit saja. Cuman sedikit. Dalam hadis yang lain Nabi kata begini. Sittatu asya'in tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara kata Nabi yang menyebabkan amal ibadah orang itu dibakar, dihapus, tidak diterima oleh Allah. Satu di antara yang 6 tadi, salah satunya adalah hubbud dunia, cinta kepada dunia. Salah satu karakteristik cinta dunia adalah cinta kepada harta. Cinta kepada harta. Apa karakteristik orang yang cinta kepada harta? Tidak mau mengeluarkan hak orang lain. Apa karakteristik orang cinta kepada harta? Sulit untuk mengeluarkan sedekah. Apa karakteristik orang-orang yang
Disebutkan di dalam Al-Quran tadi. Orang-orang kaya tapi kemudian itu mereka enggan mengeluarkan harta mereka, berat mengeluarkan harta mereka. Dalam Al-Quran orang seperti ini disebut dengan munafik. Bukan fasik, tapi munafik. Tapi munafik itu fasik apa tidak? Fasik. Orang fasik munafik apa tidak? Belum tentu. Tapi orang munafik mesti fasik. Orang fasik belum tentu munafik. Tapi orang yang enggan mengeluarkan haknya orang lain, perampok, pengkhianat kepada Allah. Mereka masuk dalam kategori, kalau punya sifat pengkhianat, maka mereka masuk dalam kategori munafik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Apa maksud daripada ayat yang tadi? Dzu sarwatid min malin la yuaddi haqqillah min malihi. Apa maksudnya? Orang-orang yang enggan bersedekah. Orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Abu Bakar memerangi itu. Diperangi oleh Abu Bakar. Kenapa? Karena mereka tak mau bayar zakat. Apa alasannya? Karena kata Abu Bakar, kalau tidak orang-orang ini diperangi, maka besok tidak ada syariat tidak ada syariat zakat. Yang hari ini syariat zakat aja ada, banyak orang tak mau bayar. Dengan alasan apa? Alasannya harta kami habis bayar hutang, rumah bertingkat 2, mobilnya 3. Tidak mau dia bayar zakat. Alasannya mobil masih nyicil, rumah masih nyicil. Makanya mohon maaf, dalam rumah tangga itu tidak ada nyamannya, berantem terus, anaknya mohon maaf bermasalah dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dia sedang merampok haknya orang lain. Kenapa? Karena mereka sedang makan harta orang lain. Orang yang memakan harta orang lain dan enggan memberikan haknya orang lain, mereka masuk dalam kategori dan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka sakar. Nerakanya sakar. Apa yang mereka lakukan? Pelaku dosa besar. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu kalau kita pahami sebenarnya menakutkan. Tapi mengapa kok orang hari ini tak takut? Ya karena neraka itu tak nampak. Karena dibayangkan dengan akal, bukan dibayangkan dengan hati dan iman. Kalau dibayangkan dengan hati dan iman orang takut. Tapi karena dibayangkan dengan akal tak takut mereka. Allah nggak apa-apa, besok kan aku bisa taubat. Begitu bahasa mereka. Sehingga mohon maaf. Ketika orang bekerja, mereka terimbas dengan rasa cinta kerja tadi, nafsu dia tinggi. Sehingga apa yang terjadi pada diri dia? Dia menganggap pekerjaan itu menjadi segala-galanya tanpa ada yang lain. Sehingga orang lain datang meminta, dia anggap tidak kerja. Orang lain datang meminta untuk bantuan dia enggan mau membantu. Apalagi kalau yang mengemis, mohon maaf, yang datang mengemis itu orang-orang yang badannya masih kuat. Ingat Bapak Ibu, kalau kita tidak mau memberikan sedekah kita kepada orang, itu urusan kita masing-masing. Tapi jangan pernah dicaci dan dimaki. Andai kata itu benar orang yang datang adalah mohon maaf malaikat, maka mereka akan bersaksi kepada Allah bahwa orang itu telah melakukan kerusakan. Tapi bayangkan, andai kata mohon maaf betul ternyata itu manusia, dia sengaja berpura-pura miskin saja, maka bisa jadi dari apa yang kita berikan tadi, bisa jadi merubah hati dia yang tadi pura-pura miskin bisa menjadi orang yang kuat. Kita tidak tahu dari tangan siapa hidayah tersebut. Dan ini nyata. Saya bertemu dengan seorang ibu-ibu. Ketika ada pengemis datang meminta kepada kita. Dan kita kasih Pak. Habis itu kita yang habis dicaci maki sama ibu-ibu tadi. Kenapa kamu kasih? Itu kan masih badannya masih sehat. Pokoknya ngomel panjang lebar lah. Panjang lebar dia ngomong. Kemudian terakhir saya bilang begini. Andai kata itu malaikat, maka ibu termasuk penghuni neraka. Segitu. Diam langsung ibunya. Kenapa? Kita tidak tahu Pak, tangan orang itu bagaimana, kita tidak tahu. Kalau kita tak mau kasih, selesai, tak usah kasih. Tapi jangan pernah mencaci dan memaki. Kalau benar ternyata mohon maaf, mereka memang kuat, mampu dia. Tapi kalau memang ketika itu mereka tidak punya apapun untuk dimakan, orang kerja apa langsung dapat? Hari ini dia butuh makan untuk hari ini. Setelahnya kita nggak tahu. Kalau benar mereka hari ini belum makan sama sekali, dan kita tidak kasih, bagaimana pertanggungjawaban kita kepada Allah? Apa yang mau kita tanggung jawabkan? Maka mohon maaf Bapak Ibu, kenapa hari ini umat muslim itu begini keadaannya? Bapak Ibu harus perhatikan baik-baik hari ini. Fenomena mana yang disampaikan oleh Nabi yang tidak terjadi?
Dalam hadis fitan, hadis-hadis akhir zaman itu, fitnah akhir zaman, hadis mana yang disampaikan oleh Nabi yang tidak terjadi? Tidak ada, Pak. Semua terjadi. Termasuk apa? Perhatian umat muslim terhadap umat muslim itu sendiri. Yusallimu ala man arafa wa la yusallim ala man la ya'rif, kata Nabi. Dan itu nyata. Apa nyatanya? Hari ini orang yang punya perhatian hanya kepada orang yang dia kenal. Tapi dia tak pernah berpikir kepada orang yang tidak dia kenal. Bahkan mohon maaf saking parahnya. Kadang-kadang dalam kompleks kita masih ada orang yang tidak kita kenal tapi dia tak mampu. Dan kita tak punya perhatian kepada mereka. Coba bayangkan. Bagaimana pertanggungjawaban kita kepada Allah? Dalam kitab Kasyifatul Qulub, Imam Al-Ghazali mengatakan, rajin orangnya sholat, ibadahnya kuat, tahajudnya oke, duhanya oke. Apa kata malaikat? Aku tidak diperintahkan oleh Allah untuk menuliskan namamu dalam catatan amal baik. Sederhana, Pak. Rajin sholat, rajin tahajud, rajin duha. Tapi tidak diperintahkan oleh Allah untuk menulis. Malaikat tidak diperintahkan oleh Allah untuk menuliskan namanya, kata Imam Al-Ghazali. Menangis orang tadi, Pak, yang dianggap soleh oleh kalangan masyarakat. Kenapa? Ternyata masih ada orang yang tak mampu di sebelah rumahnya yang tidak pernah dia perhatikan. Ternyata masih ada orang yang tak mampu. Pak, hablum minallah dan hablum minannas itu imbang. Imbang. Ada orang yang mohon maaf ahli di bidang kemaksiatan. Seorang ulama baru-baru ini bermimpi bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. 5 kali mimpi dia. Apa dalam mimpinya? Dalam mimpinya cuma dikatakan kepada orang yang kepada ulama tersebut, datang ke Mekah, temui Fulan bin Fulan. Dia ahli surga. Bingung ulama dari Syria ini. Datang dia ke Mekah bertemu dengan ulama yang di Mekah untuk mengawankan dia untuk bertemu dengan pemuda tersebut. Sampai ke tempat kampung pemuda tadi, jaraknya tidak jauh, cuma 30 menit. Apa kata orang kampung di situ? Ngapain para ulama kok ketemu dengan pemuda tersebut? Dia tuh ahli maksiat, tukang minum, pokoknya pemaksiat. Apa kata ulama tadi? Saya tetap akan ketemu dengan dia karena itu perintah. Ketemu dia. Setelah dia ketemu, dia tak yakin dengan apa yang dia mimpikan. Kok tidak seperti yang dia bayangkan? Ternyata Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kata ulama tadi kepada laki-laki, aku tidak tahu dan aku bingung sampai hari ini. Kata dia. Mengapa aku di dalam mimpiku Rasul mengatakan bahwa engkau ahli surga? Saya tak tahu apa alasannya. Sederhana, Pak. Dipikir oleh pemuda tadi, tidak tahu apa kehebatan pemuda tadi. Ternyata ada satu yang dia ingat. Rezeki yang dia dapat, keuntungan yang dia dapat, gaji dia yang dia dapat, itu dia bagi 2 dengan janda yang ada di samping rumah dia. Janda itu punya 2 anak, yatim. Dan itu yang dia kasih makan. Setengah gaji dia untuk janda tadi, setengah untuk keluarga dia. Selama bertahun-tahun dia lakukan ketika wafat pemuda tersebut. Atau suami daripada janda tadi. Apa yang terjadi? Pemuda tersebut dibawa oleh para ulama tadi. Kau belum pernah menempuhkan kakimu, menginjakkan kakimu ke Masjidil Haram yang jaraknya cuma 30 menit. Apa kata pemuda? Tidak pernah sama sekali. Dibawa oleh ulama Saudi. Ulama Mekah tadi dibawa pemuda tadi. Sama ulama Syria tadi. Masuk ke dalam Masjidil Haram, Pak. Meneteskan air mata ketika pertama kali melihat Ka'bah. Diajak untuk sholat 2 rakaat. Di akhir sholatnya dia meninggal dunia. Akhir sholatnya dia meninggal dunia. Kita tak tahu kehidupan orang itu, Pak. Yang tahu, yang punya cerita Allah. Mengimbangi hablum minallah dan hablum minannas itu penting. Bahkan tidak bisa setengah-setengah. Rajin ibadah belum tentu masuk surga. Pemaksiat belum tentu masuk neraka. Kalau dia tak mati dalam keadaan tidak mati dalam keadaan kafir. Tapi kalau mati dalam keadaan kafir, tidak ada ulama yang tidak sepakat. Semuanya sepakat orang yang mati, baik muslim dan mati dalam keadaan kafir, dia masuk dan kekal di dalam neraka sebelum dia bertobat. Tapi kalau dia bertobat, Allah terima tobatnya. Taqabbalallahu taubatahu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang kedua tadi adalah orang-orang yang punya harta tapi sombong dengan harta dia. Orang-orang yang punya harta tapi enggan mengeluarkan haknya orang lain. Orang-orang yang punya harta tapi enggan mengeluarkan untuk haknya Allah. Haknya Allah itu apa? Sedekah yang kita lakukan. Bapak Ibu pengen dapat jariah, silahkan. Cari anak-anak yang sedang sekolah. Bantu dia. Coba kita munculkan perhatian kita hari ini. Andai kata setiap orang di antara bapak-bapak yang ada di sini punya 1 anak angkat saja. Tak perlu 1 juta sebulan. 100.000 saja per bulan. Betapa senangnya hati mereka. Tapi hari ini kan kita tak berpikir begitu.
Yang kita pikirkan apa? Diri kita sendiri. Umat muslim hanya berpikir tentang diri mereka sendiri. Makanya tak salah ketika Nabi mengatakan dalam riwayatnya, kelemahan umat muslim hari ini karena mereka berpatok pada diri mereka sendiri. Mereka tak pernah berpikir tentang orang lain. Salahkah salah? Kenapa hari ini umat muslim kok lemah sekali? Kenapa hari ini mohon maaf umat muslim tidak memiliki kekuatan? Ya karena kita masing-masing. Kita sendiri-sendiri. Kita tidak diajak untuk bersatu. Justru kita diajak untuk berpecah. Setiap orang di antara kita diajak untuk membenci antara satu dengan yang lain. Kita tak diajak bersatu. Kita diajak untuk membenci. Siapa yang punya program itu? Yahudi dan Nasrani. Siapa yang mengikuti? Kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Itu yang kedua dalam hadis yang tadi. Kemudian yang pertama, awwalu thalathatin yadkhulun nar, 3 golongan pertama yang akan masuk ke dalam neraka, yang ketiga sudah, yang kedua sudah, yang sekarang yang pertama. Kata Nabi, amirun musallatun, pemimpin munafik yang zalim. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kalau berbicara ini sensitif, tapi tak apa-apa kita sampaikan. Biarlah yang kita sampaikan ini mudah-mudahan bisa menjadi pandangan bagi kita bersama. Kata Nabi, di akhir zaman itu yang muncul pemimpin munafik. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, la taqumus sa'ah hatta zuhuru sab'ina kadzdzab. Tidak akan terjadi hari kiamat kata Nabi sampai kalian akan melihat 70 pendusta. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada enggak 70 pendusta hari ini? Jawab Pak. Lebih Pak. Masya Allah. Berarti terbukti apa tak terbukti hadis Nabi tadi? Itu baru Indonesia, belum dunia lagi. Masya Allah. Dalam riwayat yang lain kata Nabi, Syekh Hasyim Al-Asy'ari menuliskan 30 hadis tentang datangnya tanda fitnah akhir zaman. Yang nomor 30, la taqumus sa'ah hatta tarau al-munafiqin. Tidak akan terjadi hari kiamat kata dia sampai kalian melihat manusia-manusia munafik. Hari ini ada enggak manusia munafik Pak? Dr. Aid Al-Qarni itu meringkas ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Setidaknya ada 30 karakter orang munafik. Itu 30 Pak, bukan 3, bukan 4. Yang kita pahami 3 atau 4? Hadisnya cuma 3. Ayatul munafik thalatha. Betul ya? Idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Dia ada hadis yang kedua yang mengatakan 4. Ketika disuruh perang kabur kata dia. Itu 4 Pak. Kata Dr. Aid Al-Qarni, itu cuman munafik secara sifat, belum munafik secara hati. Kalau munafik secara hati 30. 30 itu sedikit apa banyak? Nah, dah terbukti semua. Dah nampak semua karakter-karakter munafik itu. Dan saya akan angkat 1 di antara 30 itu kata Dr. Aid Al-Qarni. 1 di antara 30 itu Bapak Ibu. Ada umat muslim yang kerjaannya suka menakut-nakuti umat muslim. Ada hari ini Pak, nah, saya kasih tahu Bapak Ibu biar Bapak Ibu tahu semua, untuk kita semua. Ada namanya perang pemikiran, hasilnya ada liberalisme, hasilnya ada sekulerisme, hasilnya ada pluralisme, hasilnya ada feminisme, hasilnya ada materialisme, hasilnya ada rasionalisme. Setidaknya ada 6 isme, paling sedikit ada 6 isme. Semua itu pelakunya munafik. Feminisme munafik Ustaz? Ya. Karena yang punya program itu bukan umat muslim. Yang punya program orang barat. Yang memainkan programnya siapa? Umat muslim. Mereka yang datang bawa ke sana, mereka pergi ke sana, ambil tuh program yang 6 isme-isme tadi, bawa ke Indonesia. Mereka cuci otak kita. Jauh kita dari agama. Makanya mohon maaf Bapak Ibu, hari ini banyak kasus perempuan lebih unggul daripada laki-laki. Jangan tersinggung Bapak-bapak. Tak salah, tak salah. Tengok di salah satu Jawa Barat, salah satu daerah di Jawa Barat itu. Yang pergi kerja siapa? Perempuan. Suaminya ngapain? Ngasuh anak, cuci baju. Masuk dalam tanda kiamat Ustaz, wallahu alam. Sampai di sini paham Bapak Ibu. Dalam dunia terbalik itu. Dan itu kenyataan. Maka kembali kepada tadi. Amirun musallatun. Apa artinya? Pemimpin yang zalim,
pemimpin yang munafik. Sinfani min ahlin nari lam arahuma, kata Nabi. Ada dua golongan yang tak pernah aku lihat di surga nanti, kata Nabi. Bahkan mereka tidak bisa mencium bau surga pun tidak. Rajulun ma'ahum siyat yadribuna bihan nas. Pemimpin munafik yang zalim, diktator, otoriter. Pemimpin yang takut kehilangan kekuasaan. Pemimpin yang mendapatkan kekuasaan dengan cara yang zalim. Pemimpin yang naik dengan cara suap. Pemimpin yang naik dengan cara kemunafikan, dengan cara kedustaan, dengan cara tipu daya, dengan cara makar dan lain sebagainya. Itu semua pemimpin yang zalim, pemimpin yang munafik. Mereka itu semua, kata Nabi, penghuni neraka. Bapak Ibu tahu nerakanya apa? Neraka jahanam. Makanya kenapa orang yang salah satu di antara 7 golongan yang mendapat naungan, satu di antaranya adalah imamun adil, pemimpin yang adil. Kapan mulai itu Bapak Ibu? Kita runut sejarah sedikit. Sejarah itu terulang. Saya ingin angkat satu sejarah Bapak Ibu. Pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini Bapak Ibu udah paham sejarah ini. Muawiyah bin Abi Sufyan mengangkat anaknya dan mengganggu dan memutuskan perjanjian. Ingkar terhadap janji. Kata Al-Hasan, anak Ali bin Abi Thalib, aku serahkan kepemimpinan ini, khilafah ini kepadamu Muawiyah. Dengan catatan ada 2 syaratnya. Yang pertama, jangan caci maki ayahku di hadapan publik. Muawiyah menolak. Kemudian diminta lagi sama Al-Hasan, jangan caci maki ayahku di depan keluarganya. Oke, kata Muawiyah. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua yang diajukan oleh Al-Hasan kepada Muawiyah, kalau aku mati duluan, maka ketika masa kepemimpinanmu habis, kata Al-Hasan kepada Muawiyah, kembalikan kepada Dewan Syura atau musyawarah kepada para sahabat Nabi yang masih hidup. Tapi kalau engkau mati duluan, aku masih hidup, masa kepemimpinanmu habis, maka akulah yang berhak menjadi pemimpin selanjutnya. Itu kata Al-Hasan. Meninggal Al-Husain tak lama kemudian, meninggal Al-Hasan kemudian, tak lama diracun. Al-Hasan meninggal diracun. Nabi diracun. Nabi Muhammad SAW diracun. Memang tidak langsung mati, tapi dampaknya menyebabkan Nabi sering sakit. Al-Hasan diracun. Ketika diracun kemudian Al-Hasan meninggal. Apa yang dilakukan? Harusnya ketika ketika Muawiyah habis masa kepemimpinannya, dia harus menyerahkan dinasti atau khilafah tersebut kepada Majlis Syura. Tapi apa yang dilakukan oleh Muawiyah? Dia mengangkat anaknya yang bernama Yazid ibn Muawiyah, yang oleh ulama Syam ittafaqal ulama ala fisqihi. Semua ulama Syam sepakat, Damaskus sepakat kefasikan daripada Yazid ibn Muawiyah. Artinya apa? Kita tidak mengatakan mereka fasik, tapi ya terserah. Artinya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pemimpin yang zalim itu kata Nabi akan muncul kelak di akhir zaman. Al-khilafatu min ba'di 30 sanah. Setelah aku, kata Nabi, akan terjadi 30 tahun kepemimpinan yang dianggap adil oleh Nabi. Abu Bakrin Siddiq, Khulafaur Rasyidin, Abu Bakrin Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Al-Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan terakhir anak Ali bin Abi Thalib namanya Al-Hasan, memerintah selama 7 bulan. Digabungkan kelima orang ini semuanya 30 tahun lebih sedikit. Artinya apa? Kata Nabi setelah itu wa yati ba'da dzalika mulkun adud. Datang setelah itu kepemimpinan yang diktator, otoriter, nepotisme. Sistemnya berubah. Yang tadinya musyawarah menjadi dinasti. Makanya hari ini muncul politik dinasti. Bapak Ibu tahu politik dinasti? Nah, itulah penyebabnya. Saya tak katakan Muawiyah peletak batu pertama nepotisme. Tapi orang yang pertama melanggar aturan itu adalah Muawiyah ibn Abi Sufyan. Sampai Muawiyah mengatakan kepada anaknya, kalau 3 orang ini tidak mau berbaiat kepadamu, 2 di antaranya bunuh. Karena 1 di antaranya adalah cucu baginda Nabi Muhammad SAW. Siapa namanya? Al-Husain. Yang kelak oleh Yazid ibn Muawiyah dengan para gojlo-gojlonya itu membunuh di Karbala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu sejarah. Artinya apa?
Kepemimpinan yang zalim itu sudah diprediksi oleh Nabi 1400 tahun yang lalu. Artinya apa? Pasti terbukti apa tidak? Kata Nabi, awwalu yadkhulun nar. 3 golongan yang akan masuk ke dalam neraka. Satu diantaranya amirun musallatun. Kira-kira perkataan Nabi itu salah apa tidak? Karena apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang dikatakan oleh Nabi mesti wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Yang disampaikan Nabi mesti wahyu. Hanya saja hari ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin menyarankan kepada kita semua, tolong jaga diri kita, satu. Jaga akidah kita, satu. Dua, yang ketiga, jaga iman kita. Jangan gadaikan iman kita karena 500.000 atau 1 juta, Pak. Mohon maaf. Ini saya kasih tahu Bapak Ibu ya, hari ini kita disuruh mengamini perbuatan yang tidak bisa diaminkan oleh Islam. Dalam aturan 100.000 ke bawah itu tidak suap. Itu dalam aturan. 200.000 ke atas atau 100.000 ke atas barulah dikatakan suap. Sekarang pertanyaan saya adalah, di dalam Islam 100.000 ke bawah suap apa tidak? Mau 50.000, 100 rupiah, 50 rupiah, tetap namanya suap. Artinya apa? Hari ini kita disuruh mengamini perbuatan yang tidak benar. Cuman 100.000 ke bawah kok Pak Ustadz? Bukan masalah cumannya. Kami gadaikan agama kami demi 100.000. Lebih parah lagi. 5 juta Pak Ustadz? Tidak. 1 miliar Ustadz? Ntar dulu pikir. Nah, itu pula masalah kita hari ini. Istikharah lah dulu kata dia. Kalau 5 juta kami 1 miliar kami istikharah. Astagfirullah wa atubu ilaik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya sengaja ingin menyampaikan ini kepada kita. Ini masa pilkada. Bapak Ibu jangan pernah gadaikan diri, jangan gadaikan harga diri kita, jangan gadaikan kehormatan agama kita, jangan gadaikan akidah kita, jangan gadaikan iman kita hanya karena hal demikian. Kita butuh hari ini pemimpin yang dekat dengan agama. Itu saja. Tidak ada yang lain. Terserah siapapun mereka. Ketika mereka menjunjung tinggi kalimat la ilaha illallah dan membuat program-program yang agamis yang baik, tapi jangan menjual agama. Karena yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran, yashtaruna bi ayati samanan qalila. Akan muncul manusia-manusia yang menjual agama demi kepentingan mereka, demi suara, demi kursi, dan demi semuanya. Hari ini sudah terbukti, isu SARA itu adalah isu yang paling unik dan paling mudah dan paling cepat untuk mencari suara. Aku ini dekat. Makanya Bapak Ibu, ini bentar lagi namanya sedekah musiman. Kapan sedekah musiman? Bentar lagi. Kenapa saya katakan sedekah musiman? Ya begitulah. Kalau sudah mendekat pilkada itu Bapak Ibu, masjid itu yang tadinya tak jadi, cepat jadi itu. Tapi sebelum itu, entah kapan-kapan jadinya kita tak tahu. Setiap orang akan datang ke masjid. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya ingin menyampaikan terakhir sebelum saya tutup. Saya menyampaikan satu nasihat yang disampaikan oleh Nabi kepada Ibnu Abbas. Ini nasihat saya kira sangat relevan untuk hari ini. Kata Nabi kepada Ibnu Abbas, ya gulam, ihfazillaha yahfazka. Jagalah olehmu Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Kita tidak mungkin Pak menjaga Allah itu tidak mungkin, karena pasti Allah lebih kuat daripada kita. Maksud hadis tersebut, jagalah olehmu nilai-nilai agama. Nilai-nilai agama. Jagalah olehmu nilai-nilai agama, niscaya Allah akan menjagamu. Bapak Ibu, jaga kehormatan agama, jaga nilai-nilai agama. Siapa lagi kalau bukan kita yang orang beriman, yang muslim. Karena Islam ini akan hilang di tangannya orang Islam itu sendiri. Islam tidak hilang di tangan orang kafir, tapi Islam akan hilang di tangan orang Islam itu sendiri. Itu perkataan Nabi. La yabqal Islam illa ismu, wa la yabqal Quran illa rasmu. Tidak akan tersisa Islam kecuali tinggal namanya, dan tidak tersisa Al-Quran kecuali tinggal lembarannya saja. Saya kira itu saja, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa dijadikan panduan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan bisa menjadi pandangan bagi kita untuk menjadi tolak ukur dalam kehidupan kita agar bisa menjadi lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.